Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah keutuhan rumah tangga. Injil hari ini menegaskan kepada kita soal keutuhan dari lembaga perkawinan yang tak dapat diceraikan itu. Yesus menegaskan bahwa orang Yahudi harus berpegang teguh kepada moral perkawinan yang murni, seperti yang diletakkan oleh Tuhan sejak awal mula penciptaan manusia. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia pria dan wanita. Karena itu, pria harus meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri dengan istrinya. Dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Itulah cita-cita Allah ketika menciptakan manusia. Semua baik adanya. Semua itu indah. Hidup rumah tangga zaman ini makin banyak yang kacau. Angka perceraian makin tinggi. Pisah ranjang dan pisah rumah semakin tren. Mengapa waktu pacaran semuanya indah dan menggairahkan? Apa tidak boleh kita buat hidup ini seperti pacaran terus sehingga indah dan dirindukan? Sungguh bahagia melihat keluarga rukun dan damai, hidup mesra walaupun dari segi perekonomian mereka pas-pasan, tetapi keluarganya sungguh surga kecil yang hadir di tengah keluarga. Anak-anaknya teratur dan bahagia bersama orang tuanya dan sebaliknya. Yang diharapkan dari keluarga yaitu mengembangkan suasana akrab
dengan Tuhan dan membangun gereja kecil di dalam keluarga. Menghargai pribadi lain, menerima partnernya sebagaimana adanya. Menerima pendapat atau pandangan walaupun berbeda. Dan mau memaafkan kesalahan orang lain karena kita menyadari bahwa tak ada manusia di dunia ini yang sempurna, berani menerima perbedaan. Saudara-saudari, gereja kita menekankan keutuhan rumah tangga. Karena itu, gereja kita tidak pernah habis akal bagaimana supaya rumah tangga itu berjalan baik dan menjadi gereja mini. Kita menyediakan kursus perkawinan, baik jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, agar para pasangan mengenal sebaiknya calon suami atau istri, mana saja yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, dan bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga, serta mengatur perekonomian rumah tangga. Tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang utuh dan guyup, serta sungguh-sungguh menjadi kerajaan Allah. Mari kita bantu keluarga untuk lebih gampang sampai ke sana. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.